Pemirsa, sejumlah negara barat telah mengakui kedaulatan negara Palestina, tapi belum dapat menghentikan serangan genosida Zionis Israel terhadap Palestina. Indonesia diharapkan dapat menekan PBB untuk memberikan hak keanggotaan penuh kepada negara Palestina, seperti yang disampaikan oleh mantan Dubes Republik Indonesia untuk Austria dan PBB, Darmansyah Jumala dalam program Primetime News. Flashback pada tahun 60, itu pernah Indonesia yang diwakili oleh Presiden pertama kita, Presiden Soekarno, bahwa pada saat beliau pidato itu, beliau memperkenalkan nilai-nilai moral and ethic di dalam how to conduct foreign policy. Juga di dalamnya beliau bicara soal Pancasila. Nah, betul bahwa sudah ada yang namanya pengakuan kemerdekaan bagi mayoritas anggota PBB terhadap Palestina, tapi itu tidak akan berarti apa-apa jika Palestina tidak menjadi anggota penuh di PBB. Di PBB itu sendiri ada yang namanya hak veto yang sampai saat ini masih dipegang oleh Amerika Serikat sendiri yang belum mengakui. Oleh karena itulah saya kira tugas Indonesia, ya mungkin saja Bapak Presiden sudah memikirkan ini untuk disampaikan dalam pidatonya, bahwa dalam membantu Palestina kita tidak bisa hanya mengandalkan hard power. Tidak bisa, karena bagaimanapun mereka masih Israel masih didukung oleh beberapa negara. Tetapi pengakuan kemerdekaan Palestina oleh mayoritas negara dunia di dalam deklarasi New York kemarin itu sudah memberikan semacam legitimasi politik dan moral kepada Palestina untuk menjadi anggota PBB dan negara merdeka penuh. Nah, disinilah saya kira nilai-nilai yang disampaikan oleh Bung Karno saat pidato tahun 1960 itu masih relevan karena beliau menyampaikan bahwa politik dunia ini tidak hanya beres, tidak hanya selesai hanya oleh karena ideological rivalry, persaingan ideologis, tetapi juga diselesaikan dengan namanya moral dan ethic, and ethic platform. Pak Jumala, mau saya potong? Ya. Pak Jumala, dari pengalaman Bapak sendiri Pak, dalam momen sidang umum seperti ini, apakah masih bisa kita melakukan lobby-lobby politik atau pendekatan soft dengan negara-negara tertentu? Dalam hal ini kita perlu misalnya pendekatan ke Amerika Pak gitu. Oh tentu saja, memang pertemuan di PBB itu gunanya adalah tempat perhelatan yang sangat besar, tempat di mana para pimpinan dunia mengadakan lobby dan pertemuan dan konsultasi. Baik. Saya kira sedang umum itu sendiri tidak segalanya. Perlu kita ingat bahwa bagaimana Vietnam bisa perang Vietnam bisa dimenangi oleh Vietnam terhadap Amerika bukan hanya gara-gara bantuan PBB, tetapi adalah opini dunia yang dibangun oleh masyarakat Amerika sendiri. Baik. Mungkin formula ini bisa diterapkan di dalam kita mendukung Palestina. Bagaimana masyarakat Israel sendiri, masyarakat internal Amerika sendiri memberikan tekanan politik kepada pemerintahnya. Saya dengar memang sudah ada civil society di Amerika dan juga civil society di Israel sendiri yang mendukung atau anti kepada pemerintahnya yang terlalu kejam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.